Bapak Ibu yang sangat kami hormati, langsung saja yang pertama saya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra kerja kami yang telah mengundang dan melibatkan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk hadir di sini dalam rangka sosialisasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena bagi kami penting sekali, memang kami terus terang tidak terlalu kemudian secara detail memahami berbagai pertek-pertek atau peraturan teknis berkenaan dengan dinamika jabatan fungsional. Karena sampai hari ini masih bergerak terus ini. Kalau mungkin undang-undang, kemudian PP dan sebagainya sudah relatif settle, mapan, tapi peraturan-peraturan teknisnya masih bergerak terus. Nah, kami matur nuwun, terima kasih diundang di sini karena setidaknya kemudian kami tahu detail, karena nanti kami kemudian yang akan membahas beberapa kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan bagaimana kemudian jabatan fungsional di Jawa Tengah ini bisa berjalan secara maksimal. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Tengah kebetulan diberi tema kebijakan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja kami tidak akan mensosialisasikan detail berkenaan dengan Japur yang mulai awal tahun itu demikian luar biasa pelaksanaannya tidak hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia. Sekalipun jabatan fungsional itu sebelumnya juga sudah ada beberapa, tapi dengan penyetaraan mulai akhir tahun kemarin kemudian berjalan awal tahun, memang ini mau tidak mau memang BKD kemudian Kemenpan RB dan BKN memang harus intens mensosialisasikan kepada ASN di seluruh Pemprov Jawa Tengah sehingga mereka bisa segera beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang pertama tentu saja kami harus menyampaikan bagaimana kemudian dengan sikap DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Komisi A yang bermitra dengan BKD, bermitra dengan BPSDM, bermitra dengan biro organisasi tentang dinamika jabatan fungsional. Jelas kami sangat mendukung agar penataan jabatan fungsional di Jawa Tengah ini bisa berjalan secara cepat dan tepat sehingga pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah, karena kalau kita bicara tentang birokrasi, sebetulnya endingnya ini adalah pelayanan publik. Ini bisa dimaksimalkan segera di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada dua alasan kemudian DPRD ini, kami di Komisi A ini mensupport penuh kebijakan kepegawaian. Yang pertama tentu saja alasan normatif atau ketentuan normatif. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tadi Pak Kabid sudah menjelaskan ada Smart ASN, ada ASN internasional dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Itu kaitannya dengan kami, bahwa kami ini sebagai wakil masyarakat Jawa Tengah punya kewenangan satu budgeting atau penganggaran, yang kedua kemudian legislasi, dan yang ketiga controlling. Karena begini Pak, perubahan skema kepegawaian ini, penyetaraan fungsional dan sebagainya, itu kami di Komisi A juga nanti kemudian
harus mengambil kebijakan dengan skema anggarannya. Misalnya hari ini bicara tentang TPP sebelum kemudian ada penyetaraan, itu di angka 1,7 triliun. Kemudian asumsinya nanti 2023, ketika kemudian sudah ada kelas jabatan, yang 2023 ini sudah harus memakai kelas jabatan, itu besaran TPP di Pemprov Jawa Tengah itu mencapai asumsinya hampir 1,9 triliun atau naik sekitar 200-an miliar. Yang hari ini BKD, BPKAD ini masih menghitung bersama-sama dengan Orpek, karena kami juga menyadari ada peraturan-peraturan teknis yang memang harus betul-betul ada kebijakan dan kebijaksanaan. Jangan sampai kemudian nanti ada yang turun drastis atau penyesuaian-penyesuaian yang kami sebagai pengambil keputusan anggaran harus paham latar belakang masalahnya, sehingga kebijakan yang luar biasa ini juga nanti mendapatkan support kebijakan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan ini masih sangat dinamis, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Kami di Komisi A sendiri bahkan harus sering berkoordinasi dengan Pak Wisnu, berkoordinasi dengan Pak Ari. Ini bagaimana dengan perteknya, bagaimana dengan misalnya saja jabatan koordinator dan subkoordinator. Ini bagaimana Kemenpan RB kebijakannya bagaimana dan sebagainya. Prinsip kami di DPRD akan mensupport kaitannya dengan kebijakan renumerasi dan sebagainya, yang mau tidak mau memang akan dibahas di Komisi A dan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tapi dengan hadir langsung seperti ini, kemudian mendengarkan langsung dari BKD maupun dari kabupaten kota, tentunya kami jauh akan lebih bisa memahami persoalan-persoalan yang memang harus kita selesaikan bersama-sama antara eksekutif legislatif dalam konteks reformasi birokrasi yang hari ini terjadi di Jawa Tengah dan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019. Dan kita tahu di Jawa Tengah ini PP nomor 18 tahun 2016 itu yang menjadi dasar Perda nomor 9 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yang hari ini juga akan sedang proses perubahan menjadi perda baru karena nanti masuknya Brida. Nah, ini masih proses di DPRD di Jawa Tengah. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian juga Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketujuh, peraturan Permen Pan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang kedelapan, peraturan Menteri Kemenpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Dan yang kesembilan yang tadi saya sampaikan, beberapa peraturan teknis terkait masing-masing Japfung maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional. Dan ini yang kesembilan ini Bapak Ibu, sekali lagi ini yang masih sangat dinamis, sehingga nanti penjelasan dari BKD, kemudian BKN, dan Kemenpan RB, itu saya yakin sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua, baik yang hadir luring maupun daring. Tapi yang pertama, kami mewakili DPRD, yang pertama jaminan dari DPRD bahwa DPRD ini akan berada pada posisi mensupport
reformasi birokrasi yang hari ini sedang kita jalankan bersama-sama. Yang pertama adalah argumentasi yuridis yang kami sampaikan tadi, dan yang kedua argumentasi adanya perubahan sosial, Bapak Ibu. Jadi ini bukan semata-mata kemudian karena adanya ketentuan-ketentuan normatif, tapi perubahan ini memang karena adanya dinamika perubahan yang ada dalam diri masyarakat. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pemerintahan atau birokrasi itu sudah lama sekali diciptakan dan tujuannya dari dulu itu satu saja, yaitu bagaimana melayani masyarakat. Jadi dimanapun, di negara manapun, bahkan di kerajaan sebelum NKRI ini pun, namanya birokrasi ini idealnya adalah tugasnya adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini yang kemudian setiap zaman ini berubah, Bapak Ibu. Setiap zaman ini berubah, dan hari ini postur masyarakat kita ini sudah berubah sangat luar biasa. Pandemi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, itu membawa dampak perubahan yang sangat luar biasa, digitalisasi sangat luar biasa. 2 tahun misalnya yang di Dinas Pendidikan, ini sibuk sekali misalnya dengan model sekolah daring dan sebagainya. Kemudian yang di PTSP misalnya, kemudian sistem perizinan yang semakin terintegrasi dengan sistem digital, kemudian hampir semua lini ini berubah luar biasa. Masyarakat semakin tidak berjarak dengan birokrasi. Ini catatannya. Jadi kalau dulu orang itu mau lapor gubernur itu tidak pernah bermimpi atau membayangkan, yang di pelosok Temanggung sana, yang di pelosok Wonogiri, yang di pelosok Brebes, itu punya problem, itu tidak pernah membayangkan, jangankan dengan gubernur, jangankan dengan menteri. Dengan camat saja dulu susah untuk menyampaikan aspirasi. Hari ini dengan teknologi digital, itu seorang yang berada di perbatasan Jawa Barat sana bisa langsung mentak gubernur Jawa Tengah berkenaan dengan persoalan yang ada di lingkungannya. Nah, ini tantangan kita semua, sehingga hari beban Bapak Ibu sebagai PNS itu, sebagai ASN itu berat, Bu. Jadi kalau dulu jam 4 sore ibaratnya itu pulang kantor itu sudah bisa kemudian besok kerjaannya A, B, C, D, E. Hari ini bisa jam 4 pulang kantor, tiba-tiba sosial medianya OPD Bapak Ibu ini ditag oleh warga masyarakat Jawa Tengah, dan gubernur langsung memerintah kepada dinas terkait untuk segera mengeksekusi menyelesaikan masalah tersebut. Ini hari ini terjadi. Jadi saya ingin memotivasi Bapak Ibu semuanya bahwa kondisi semacam ini jangan dijadikan beban. Tapi bahwa ini memang kemajuan zaman, sehingga ketika Bapak Ibu kadang-kadang di luar jam kerja harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, lakukan saja. Atau bahkan kalau nanti apa yang dilakukan ini tidak termasuk di angka kredit, tidak apa-apa. Karena itu bagian dari kemudian kemuliaan Bapak Ibu sebagai pelayan atau pengabdi masyarakat Jawa Tengah. Ini kondisi yang harus kita hadapi bersama-sama, Bapak Ibu. Sama kami di DPRD juga sama. Hari ini masyarakat untuk menyampaikan keluhannya tidak perlu datang ke Gedung Berlian, cukup kemudian di Instagram kami atau di Facebook kami, dan semua masalah yang ada di pelosok-pelosok ini tiba-tiba sudah hadir di kemudian akun-akun sosial media kami. Nah, ini kemudian hari ini kita tahu ada ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan yang kami sampaikan tadi. Ini adalah core utama panjenengan semua.
berorientasi pelayanan publik, kemudian yang kedua akuntabel, kemudian kompeten atau kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif ini menjadi isu penting, Bapak Ibu, karena kolaborasi antar ASN dan kolaborasi antar OPD ini harus betul-betul kuat, solid. Bicara tentang Jakfung saja misalnya, di Jawa Tengah antara BKD, Biro Organisasi, dan BPSDM ini harus sinergi. Belum dengan BKN dan Kemenpan RB. Belum dengan BKD dan OPD-OPD di kabupaten kota. Ini kalau tidak sinergi berat sekali. Tidak berkolaborasi berat sekali. Nah Bapak Ibu, penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi. Next Mas. Ya. Jadi kita tahu reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan. Jadi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal yang sudah tadi kami sampaikan, kemudian penataan SDM, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau berakhlak tadi pelayanan di nomor 1, 8 area perubahan, ending dari semua reformasi birokrasi ini adalah bagaimana kita menciptakan pelayanan yang lebih baik, yang lebih prima bagi masyarakat Jawa Tengah sesuai dengan tusi panjenengan. Ada yang di Naker, ada yang dinas pendidikan, ada yang dinas sosial, ada yang di Kesbangpol, ada yang di mana lagi. Semuanya harus lebih kuat dengan reformasi birokrasi. Dan penyetaraan dari struktural yang kemudian disederhanakan fungsional, Bapak Ibu, itu secara konseptual adalah merubah mindset atau paradigma birokrasi Weberian yang sangat hierarkis, yang sangat formal, menjadi birokrasi yang sangat fungsional. Jadi kalau dulu ada laporan, ada orang kampung datang ke kantor, ketemu dengan staf. Staf nanti akan laporan ke eselon 4. Eselon 4 nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti akan kami laporkan kepada Pak Kabid, kepada Pak Kabak. Pak Kabid, Pak Kabak nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti akan kami laporkan kepada Pak Kepala Dinas. Bu Kepala Dinas. Nanti sama Bu Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas, mohon maaf Bapak Ibu, nanti kami akan laporkan kepada Pak Sekda atau Pak Asisten dulu, baru kepada Gubernur, baru dieksekusi. Itu birokrasi Weberian tahun 60-an yang hari ini sudah tidak sangat visible, sudah tidak sangat kompatibel dengan perkembangan zaman. Nah, kenapa kemudian ada reformasi birokrasi? Birokrasi yang sangat hierarkis dan struktural kemudian ditarik menjadi sangat fungsional. Nah, Bapak Ibu, garis besarnya adalah ini bukan semata-mata soal undang-undang, bukan semata-mata soal PP, bukan semata-mata soal pertek, tapi ini soal tatanan masyarakat yang sudah berubah. Sehingga kalaupun tidak ada aturan, itu Bapak Ibu juga akan tetap menghadapi situasi yang seperti ini. Aturan itu kemudian hanya mempermudah dan memberikan legal standing bagaimana kemudian Bapak Ibu punya SOP. Apalagi hari ini kita sudah masuk revolusi industri 4.0 atau bahkan beberapa negara sudah ke society 5.0. Saya beberapa kali diundang BPSDM, saya memang BPSDM hanya harus punya core, bagaimana kemudian ASN di Jawa Tengah ini bisa melakukan percepatan terhadap adaptasi terhadap perubahan masyarakat dan perubahan digitalisasi di level birokrasi. Nah ini BKD dengan BPSDM dalam konteks konsolidasi sumber dayanya, nah Biro Organisasi dalam konteks tata laksana atau struktur organisasinya. Nah Bapak Ibu, di DPRD Provinsi Jawa Tengah, next, kami
ini mengambil dari diskusi di BKD Provinsi Jawa Tengah, waktu itu pernah mengundang dari Bappenas, Pak Sanjaya. Jadi Bappenas ini merumuskan 10 isu besar perkembangan masyarakat sampai dengan tahun 2045 yang disebut dengan global megatrend. Kenapa saya ambil Bappenas? Karena Bappenas pasti kemudian punya teknokrasi kebijakan dengan birokrasi di Pemprov, Bapeda dan sebagainya, dan ini pasti akan menjadi warna kebijakan dari birokrasi pemerintahan. Global megatrend ada 10 isu besar. Yang pertama adalah demografi global atau kependudukan. Kemudian yang kedua urbanisasi dunia. Kemudian yang ketiga adalah peranan negara berkembang. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan internasional. Dan semua Bapak Ibu, semua pasti nanti akan terkait dengan tusi Bapak Ibu. Baik yang hari ini menjadi pelaksana, masih di struktural, atau sudah penyetaraan di fungsional. Pasti akan ada Bapak Ibu. Perdagangan internasional misalnya, yang hari ini di Dinperindak misalnya, pasti nanti akan ada tantangan-tantangan baru. Keuangan internasional hari ini, mata uang kripto dan sebagainya, yang hari ini kemudian Crazy Rich Indonesia ini sudah pada tumbang dan sebagainya, tapi itu adalah fakta sosial bahwa kemudian ada dinamika di keuangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap kondisi Indonesia dan Jawa Tengah. Kemudian kelas menengah, kemudian persaingan sumber daya alam, teknologi, itu yang kemudian Komisi A mendorong Kominfo agar persiapan infrastruktur teknologi bagi SPBE ini harus dipersiapkan betul, karena kalau kemudian setiap dinas ini harus mengeluarkan anggaran untuk belanja teknologi sangat berat, nah, kita dorong Kominfo sehingga aplikasinya bisa kemudian bagi pakai, sehingga banyak aplikasi ini tidak kemudian masing-masing OPD ini membuat aplikasi, tapi bisa bagi pakai, yang bisa bagi pakai. Nah ini adalah kebijakan birokrasi yang lahir dari kecenderungan global yang luar biasa. Perubahan iklim dan terakhir adalah perubahan geopolitik. Perubahan geopolitik bisa jadi Pak, perang Rusia-Ukraina itu akan berpengaruh terhadap harga minyak, BBM dan sebagainya. Ini di Jawa Tengah juga nanti pasti biro perekonomian dan sebagainya. Cepat atau lambat hal-hal semacam ini harus dihitung. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti sudah di Japfung, jabatan fungsional, misalnya mau naik grade dari grade yang lebih bawah ke atas, misalnya dari madya ke mana atau itu kan Bapak Ibu juga salah satu syaratnya adalah membuat jurnal atau artikel. Sehingga analisis kebijakan semacam ini menjadi penting bagi Bapak Ibu hari ini, bahwa kemudian kebijakan-kebijakan lokal Bapak Ibu di OPD atau di TUSI Bapak Ibu itu akan sangat terkait dengan isu nasional, yang isu nasional itu sangat terkait dengan isu global. Saya ingin mencontohkan Bapak Ibu, yang pertama tentang demografi tadi. Next. Hari ini kita bicara demografi, kita bicara tentang komposisi penduduk hasil sensus 2020 Bapak Ibu. Jadi di DPRD terus terang memang kami berusaha untuk terus membuka data. Jadi hasil sensus penduduk tahun 2020, Jawa Tengah ini menduduki peringkat ketiga provinsi terbesar jumlah penduduknya, 36,52 juta jiwa. Ini hasil sensus 2020. Indonesia keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Nah yang terpenting di situ, menurut William Frey ada kategorisasi. Ada kategori generasi pre-baby boomer, baby boomers, kemudian generasi X, generasi Z atau milenial, Gen Z, dan hari ini Gen Alpha atau Post Y. Jawa Tengah ini 70% itu adalah penduduk dengan usia 40 tahun ke atas. Satu sisi kita diuntungkan dengan bonus demografi, tapi satu sisi kita dihadapkan pada tantangan isu ketenagakerjaan yang masih sulit.
akibat pandemi dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang hari ini tugas di Disnaker misalnya, ini hanya harus punya rumusan-rumusan strategis bagaimana problem kependudukan di Jawa Tengah ini bisa diantisipasi pada saat misalnya menyusun RKPD tahunan. Karena kemudian dinamika masyarakatnya sangat luar biasa. Itu data sensus 2020. Penduduk saya ambil dari Kemendagri per 31 Desember 2021 itu jumlah penduduk Indonesia 2.273.879.950 dan hari ini jumlah laki-lakinya lebih besar Bapak Ibu. Laki-laki 138 juta, perempuan 135 juta. Dan data ini saya ambil dari akun TikToknya Prof. Judan. Jadi tidak saya ambil dari mana-mana, saya sengaja Pak, saya catat di sini. Akun TikToknya Prof. Judan bikin video pendek bahwa hari ini jumlah Indonesia per 31 Desember 2021 ini terbesar di Jawa Barat, terkecil di mana, jumlah penduduk laki-laki sekian, jumlah penduduk perempuan sekian. Yang pertama, saya ingin bercerita pada Bapak Ibu bahwa sekelas Dirjen pun hari ini berkomunikasi dengan sosial media. Informasi yang seperti ini pun bisa kita peroleh melalui TikTok. Ini saya ingin simple, sederhana, tapi betapa kemudian komunikasi publik dengan masyarakat ini Bapak Ibu sudah punya pilihan menu yang sangat luar biasa. Nah ini yang ingin kami sampaikan bahwa peluang besar Bapak Ibu, tapi tantangan juga luar biasa. Nah Bapak Ibu selanjutnya next. Tugas ASN ini normatif, tapi perlu kami sampaikan bahwa kemudian ketika saya tadi di awal menyampaikan ASN ini tugasnya apa sih? Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu bukan kata-katanya Pak Fuad sebagai wakil Ketua Komisi A, tapi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa tugas ASN itu adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan jangan lupa juga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini penting, ini kelihatan klise, kelihatan sepele, tapi sebetulnya perubahan undang-undang apapun, peraturan apapun, pertek apapun, itu outcome-nya adalah pelayanan publik yang semakin baik. Jadi Bapak Ibu, itu yang argumentasi atau alasan rasionalisasi kenapa kemudian DPRD Provinsi Jawa Tengah insya Allah berada satu barisan dengan Bapak Ibu semua, ASN di seluruh Jawa Tengah dalam mengawal reformasi birokrasi. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua, baik di provinsi maupun kabupaten kota, yang telah bekerja keras luar biasa, sehingga sampai dengan hari ini, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, itu birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah, di kabupaten kota, sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan dengan forum-forum semacam ini, mari kita tingkatkan. Nah, next. Nah, ini penting Bapak Ibu menjadi fungsional yang hebat. Fungsional yang hebat. Nanti secara teknis biar Mas Ari dan BKN dan juga Kemenpan RB yang menyampaikan. Yang jelas keuntungan fungsional itu luar biasa, banyak. Jadi saya tadi sampaikan secara kesejahteraan saja nanti artinya tidak akan terjadi penurunan, bahkan di angka asumsi itu nanti akan
APBD-nya itu akan bertambah, naik, artinya kesejahteraan di Japfung itu nanti juga akan ada peningkatan. Kemudian yang kedua, BUP atau batas usia pensiun menjadi lebih maksimal. Kemudian juga ada mutasi diagonal. Jadi kalau selama ini mungkin sudah talent scouting, talent pool dan sebagainya, menunggu lama sampai sudah batas maksimalnya sudah mau habis lagi. Nanti kemudian nanya, Pak ini nanti harus talent scouting lagi atau bagaimana? Nah ini nanti ada simplifikasi yang penyederhanaan yang nanti aturannya juga pasti akan disesuaikan. Kemudian jenjang jabatan dan karir maksimal, kemudian kelas jabatan dan kesejahteraannya juga bisa lebih maksimal. Ini hal-hal yang mungkin bisa memotivasi, karena di akhir tahun kemarin pasti akan terjadi kegalauan. Yang sudah eselon 4 tiba-tiba harus penyetaraan, itu kan pasti, waduh gimana ini. Insya Allah kondisinya tidak akan memburuk, tapi insya Allah akan membaik. Soal adaptasi dengan perubahan, memang mau tidak mau, memang itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, di nasional ada 266 jenis jabatan fungsional, kemudian ada 57 instansi pembina, 25 rumpun jabatan. Hari ini kami terus berkoordinasi dengan BKD, BPSDM, dan Biro Organisasi agar memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada ASN di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian profil jabatan fungsional di Pemprov Jawa Tengah, data sampai dengan Maret 2022, jumlah PNS ada 38.594, kemudian 105 jenis jabatan fungsional, ada 27.540 pejabat fungsional, struktural ada 1.909, kemudian pelaksana ada 9.945. Nah, Bapak Ibu, saya pernah diundang BPSDM. Waktu itu saya membuat tabulasi berdasarkan data ini. Waktu itu Mas Ari, jumlah pegawai kita, PNS kita masih di angka 39.000 sekian di bulan Juni 2021. Yang menarik itu ketika penduduk itu 70% itu di atas 40 tahun di Jawa Tengah, komposisi usia ASN kita 77% malah umur 40 tahun ke atas. Nah ini ada piramida terbalik antara usia masyarakat Jawa Tengah dengan umur ASN sebagai penyelenggara pemerintahan di Jawa Tengah. Sehingga waktu itu kami merekomendasikan kepada BPSDM, karena ada perubahan tata masyarakat yang luar biasa, perbanyaklah diklat-diklat untuk kemudian membantu ASN kita ini beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Makasih Mbak. Nah, di forum yang luar biasa ini, kebetulan kan ini kan pesertanya tidak hanya kemudian mitra Komisi A. Karena kalau di kami di Komisi A yang bermitra, kami pasti akan mendorong kepada OPD-OPD dengan penyetaraan jabatan ini. Bapak Ibu ASN di Jawa Tengah ini butuh banyak diklat, butuh banyak pelatihan untuk penyesuaian. Nah, kami mendorong agar OPD-OPD itu memberikan pelayanan, entah penganggaran dan sebagainya, agar ada budget yang cukup kepada ASN di lingkungan kerja Bapak Ibu semua untuk ikut diklat dan sebagainya, sehingga ada peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Ini penting. Jadi, dan ini perlu kami sampaikan di forum ini, baik daring maupun luring, karena transisi reformasi birokrasi ini masih akan memakan waktu yang agak cukup, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun lagi, proses adaptasinya, peraturan teknisnya masih akan banyak berubah. Nah, kalau tidak diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi, ini juga nanti kasihan kemudian birokrasi di internal
organisasi perangkat daerah Bapak Ibu semua. Kami di Komisi A, di DPRD, tentunya akan memahami bahwa ini bagian dari konsekuensi logis dari reformasi birokrasi yang hari ini sedang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Jadi saya hanya mengingatkan di forum yang terhormat ini sudah mulai awal tahun, sudah mulai perencanaan. Memang budget kita terbatas, ruang fiskal kita terbatas, tapi konsolidasi SDM, ASN, ini adalah salah satu dari 8 area reformasi birokrasi yang harus kita kawal bersama-sama. Nah, lanjut. Next, peluang dan tantangan tadi sudah kita sampaikan bersama-sama. Terakhir, peran DPRD tadi secara tersirat juga sudah kami sampaikan. DPRD mempunyai 3 peran, penganggaran atau budgeting, pengawasan atau controlling, dan pembuatan peraturan, legislasi, legal drafting, dan sebagainya. Sekali lagi, kami ingin menggarisbawahi bahwa kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah secara prinsipil bisa memahami bahwa reformasi birokrasi ini harus kita kawal bersama-sama. Satu, dasarnya adalah ketentuan normatif undang-undang dan aturan-aturan lain. Yang kedua adalah perubahan zaman yang tidak bisa kita tolak. Jadi, alhamdulillah selama ini kami di Komisi A selalu mensupport Bapak Ibu kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kepegawaian, misalnya belanja gaji, kemudian TPP yang tadi kami sampaikan, ada proyeksi kenaikan TPP setelah nanti ada kelas jabatan, memakai kelas jabatan, kemudian juga kebijakan penganggaran yang lain, kemudian dari sisi pengawasan, kami terus berkoordinasi dengan OPD yang lain agar ada kolaborasi kebijakan. Kami akan terus mendorong, misalnya BKD sudah mendorong, misalnya BPSDM Provinsi itu nanti bisa menjadi pihak penyelenggara diklat-diklat peningkatan kompetensi ASN, baik milik Pemprov Jawa Tengah maupun kabupaten kota, berkenaan dengan peningkatan kompetensi jabatan fungsional. Sehingga misalnya tidak harus ke Jakarta dan sebagainya. Ini simple, tapi ini kebutuhan karir Bapak Ibu semua. Dan kami di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan sangat memahami bahwa ini memang kebutuhan kita agar kerja pelayanan publik Bapak Ibu semua ini bisa terus ditingkatkan kualitas dan mutunya. Nah, ini luar biasa. Jadi kami akan mensupport full. Apalagi saya pribadi ini Pak Arya, saya dengan BKD itu mensupport full pasti. Lembur di rumah saya aja nggak apa-apa Pak Arya. Jadi kalau BKD itu malah lembur di tempat saya Pak. Karena kebetulan istri saya kerja di BKD Pak. Jadi ini guyonan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah Pak, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi A akan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama yang membidangi kepegawaian, baik BKD, BPSDM, kemudian Biro Organisasi, agar perjalanan reformasi birokrasi di Jawa Tengah ini bisa berjalan aman, nyaman, tentram, sehingga kami berharap Bapak Ibu tetap merasa aman, tentram, nyaman, tidak panik, tidak galau. Nah, terus closingnya, Mas, next. Kami berharap Bapak Ibu tetap bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu insya Allah akan memberikan berkah manfaat untuk rakyat Jawa Tengah. Terakhir, sekalipun nanti yang sudah di jabatan fungsional akan disibukkan dengan pengurusan administrasi, angka-angka kredit dan sebagainya, tidak apa-apa, itu konsekuensi dari kemudian perubahan regulasi. Tapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa core tugas utama dari Bapak Ibu selaku ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah bagaimana bersama-sama dengan kami DPRD Provinsi Jawa Tengah
itu memberikan perhatian, pelayanan yang tulus kepada rakyat Jawa Tengah yang jumlahnya luar biasa, hampir 36 juta, karena pengabdian kita itulah yang kemudian nanti akan menjadi modal bagi kita pada saat nanti Bapak Ibu sudah purna tugas, atau bahkan akan menjadi amal abadi dari Bapak Ibu semua selaku pejabat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar acara pada kesempatan hari ini. Sengaja kami tidak masuk pada wilayah-wilayah sangat teknis, karena itu nanti menjadi kewenangan dari, sekali lagi, Kemenpan RB yang akan menjadi narasumber selanjutnya, juga dari BKN, Kanrek Jogja mungkin ya, Mas ya? Oh malah BKN Jakarta, juga nanti dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Demikian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Sekali lagi kami mewakili DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang telah berjuang mengabdi kepada masyarakat Jawa Tengah, dan kami harapkan untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu serta kompetensi dalam rangka kemudian menghadapi dinamika perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Akhirul kalam, wa wahul muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.